Selamat pagi Bu Sri, kami ingin mempresentasikan proyek kami mengenai desain jendela. Jendela kota kami beserta dengan dinding kami. Nah, pada penugasan ini kami ditugaskan untuk mendesain suatu jendela pada suatu dinding bata merah dengan di mana jendela itu memiliki komponen-komponen berupa kaca, kisi-kisi, dan rangka luar. Nah, adapun kegiatan kami dilatar belakangi oleh suhu di wilayah Jatinangor yang cenderung berubah dari 19 derajat ke 32 derajat, di mana pada perubahan suhu itu dapat terjadi pemuaian atau penyusutan. Nah, risikonya jika ruang ekspansi tidak diperhitungkan, maka kaca bisa retak atau pecah. Pemilihan material yang tepat juga penting karena masing-masing material memiliki koefisien muai yang berbeda-beda. Jadi tujuan proyek ini buat apa sih? Oke, jadi berdasarkan instruksi tugas serta materi perkuliahan ada tiga tujuan utama dari proyek ini. Yang pertama, menentukan luas dinding bata merah dan menentukan ukuran jendela yang proporsional terhadap luas dinding tersebut. Yang kedua, memilih material yang tepat untuk rangka, kaca, dan kisi. Kemudian, menghitung besarnya rongga untuk yang diperlukan untuk mengantisipasi adanya pemuaian yang menyebabkan nanti kacanya akan pecah gitu ya. Dan yang ketiga, memperkirakan kebutuhan cat serta biaya yang diperlukan untuk desain jendela secara keseluruhan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagian pengukuran. Dalam bagian ini kami menentukan terlebih dahulu dimensi dari setiap bagian dari model yang akan kami perhitungkan. Model terdiri dari dua komponen, yaitu dinding dan jendela. Dinding berukuran 2 meter kali 2 meter kali 0,15 meter. Jadi bentuknya persegi dengan ketebalan 15 cm. Kemudian jendela dibagi menjadi tiga, yaitu rangka luar. Rangka luar eh, memiliki panjang sisi 1 meter, berbentuk persegi juga, dan kedalaman atau ketebalan 15 cm. Kemudian kisi yang berbentuk plus ini memiliki panjang 0,9 meter atau 90 cm, ketebalan 5 cm, dan lebar 2 cm. Kemudian yang terakhir adalah kaca. Ukuran kaca mengikuti ukuran rangka dengan panjang sisi 0,44 meter atau 44 cm, dan ketebalan yang kami pilih untuk kaca adalah 1 cm. Baik, untuk pemilihan materialnya di sini kami menyesuaikan dengan perubahan suhu di Jatinangor yang perubahan suhunya itu ekstrim. Kadang 19, kadang juga bisa 32. Nah, karena itu untuk rangka luar dan kisi-kisi kami memilih menggunakan stainless steel yang alasannya karena dia kuat, tahan cuaca, dan koefisien muainya masih aman. Kemudian untuk kacanya kami menggunakan kaca laminated yang lebih aman dan memiliki pemuaian lebih kecil sehingga tidak mudah retak. Kemudian untuk bata merah, di sini kami mengabaikan pemuaiannya karena pemuaian dari bata merah ini cukup kecil. Nah, dengan pemilihan material ini kami bisa menentukan rongga ekspansi yang cukup agar jendela tetap aman saat suhu berubah. Nah, sekarang kami akan menerapkan ilmu yang telah kami pelajari di kelas. Kami akan buktikan rumus pemuaian dengan penerapan integral dan transenden. Pertama, kami definisikan dulu koefisien muai sebagai 1 per L dari dan turunan parsial panjang terhadap suhu. Lalu kami akan menggunakan persamaan diferensial, lalu kami integralkan kedua ruas untuk mendapatkan nilai L sementara. Kemudian untuk mendapatkan nilai C, kami melihat kondisi awal di mana L sama dengan L awal dan T sama dengan T awal. Dari situ kita bisa mendapatkan nilai C, lalu kita substitusikan ke persamaan yang L yang tadi. Kemudian kita melakukan pendekatan dengan ekspansi Taylor yang mengatakan di mana jika X sangat kecil, maka X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya akan jadi sangat kecil. Sehingga bisa didapati bahwa E pangkat X itu kurang lebih 1 tambah X. Nah, dari pendekatan tersebut, kita juga bisa pakai dalam perhitungan pemuaian, karena pada pemuaian biasanya itu perubahannya itu sangat kecil. Jadi bisa didapati uh, definisi seperti ini. Nah, jadi dari definisi tersebut kita bisa mendapati bahwa perubahan panjang akibat pemuaian itu adalah LO dikali koefisien muai dikali perubahan suhu. Selanjutnya kita akan beneran hitung rongganya dan kita akan menggunakan menghitung penyusutan kaca dari ukuran maksimum yang sebelumnya sudah ditentukan. Jadi kenapa kita menggunakan ukuran maksimum ini? Karena ini bisa menjadi patokan, sedangkan kalau dari suhu minimum itu mencari patokannya jadi lebih susah. Dan walaupun penyusutan dan pemuaian itu berbeda karena nilai panjang L0-nya yang berbeda, sebenarnya perbedaan ini jadi terlalu kecil, jadi diasumsikan penyusutan dan pemuaiannya itu mirip atau sama. Yang pertama kita hitung sisi kaca dengan panjang lebar yang sama, yaitu 0,44 meter. Kita menghasilkan nilai penyusutan segini, minusnya itu berarti ukurannya menyusut, dan ini sebagai jarak aman untuk penotalan rongganya jadi 0,05 mm. Sama dengan tebal kaca yang berupa 1 cm, kita menghasilkan nilai penyusutan segini, kita bulatkan ke atas jadi 0,002 mm. Selanjutnya untuk penyusutan kisi-kisi, kita memiliki ukuran tebal kisi-kisi 5 cm. Tapi karena ada sisipan kacanya, jadi kita mencari penyusutan dari kisi-kisi setebal 4 cm. Untuk 4 cm, kita mendapatkan penyusutan bernilai segini. Nah, untuk semuanya sih sebenarnya, kita bulatkan ke atas untuk mencari jarak amannya untuk rongga-rongganya.
Nah, untuk lebarnya itu 2 cm, kita menghasilkan nilai segini dan dibulatkan ke atas jadi 0,005 mm. Dan pada panjang kisi-kisinya, karena sebetulnya jendela itu 1 meter, jadi kisi-kisinya itu 0,9 meter atau 90 cm karena tepi rangkainya selebar 5 cm masing-masing. Jadi penyusutan akhirnya menjadi berkurang 0,1872 mm, dibulatkan ke atas jadi 0,2 mm. Untuk perhitungan penyusutan rangka luar, yaitu yang sekitar jendelanya, itu punya lebar 5 cm dan tebal 15 cm. Jadi yang pertama kita hitung untuk penyusutan lebar 0,05 meter atau 5 cm ini, kita menghasilkan ini, dan dibulatkan ke atas jadi 0,02 mm. Dan untuk perhitungan penyusutan tebal dengan sisipan kaca, jadi kan ada bagian yang disisipin kaca dan disisipin tebal kaca dan tebal kisi-kisinya. Untuk kaca kita kurangi 1 cm dan untuk kisi-kisi kita kurangi 5 cm. Dan ini jadi yang pertama kita hitung yang untuk sisipan kisi-kisi penyusutannya segini atau 0,04 mm dibulatkan ke atas, dan untuk yang kaca dikurangin 1 jadi 0,14 meter. Jadi penyusutannya bernilai segini. Dan jarak amannya atau pembulatan ke atasnya segini. Selanjutnya untuk jadi dimensi akhir jendelanya itu berarti pada suhu 19 derajat setidaknya berongga ditotalkan jadi segini, 0,22 mm, 0,07 mm, 0,0055 mm, dan ini udah dijelaskan pada gambar-gambarnya. Dan untuk cross section kaca dan kisi-kisi itu 0,01 mm dan 0,002 mm. Jadi totalnya 0,012 mm. Itu semua untuk rongga-rongganya. Sekarang saya akan bahas mengenai dasar perhitungan kebutuhan cat. Nah, bagian yang kami ingin cat adalah dinding, rangka luar, serta kisi-kisi pada jendela. Untuk perhitungan kebutuhan cat, kami dapat melihat nilai luas permukaan masing-masing komponen yang ingin dicat. Pertama adalah perhitungan luas permukaan tembok bata. Kami menggunakan rumus luas permukaan kubus untuk menghitungnya. Lalu nanti akan dikurangi dengan perhitungan luas permukaan tembok bata yang diambil untuk penginstalan ventilasi. Di mana kami juga menggunakan luas permukaan balok untuk menghitungnya. Dan nanti juga akan dikurangi oleh luas permukaan tembok bata yang diambil untuk penginstalan jendela. Kami juga menggunakan rumus luas permukaan balok untuk menghitungnya. Dan sekarang perhitungan luas permukaan rangka luar pada jendela. Nah, pada bagian rangka luar, sisi telur luarnya itu bertabrakan langsung dengan jendela, sehingga tidak dibutuhkan cat untuk menutupi luas permukaan tersebut. Jadi yang dibutuhkan hanyalah luas permukaan bagian depan, belakang, dan sisi yang bertabrakan langsung dengan kaca jendela. Ini adalah rumus yang kami gunakan. Lalu adalah perhitungan luas permukaan kisi-kisi pada jendela. Pertama-tama, kami membagi kisi-kisi menjadi 3 bagian agar lebih mudah untuk dihitung, yaitu bagian yang horizontal di kiri, bagian yang vertikal di tengah, dan bagian yang horizontal di kanan. Nah, dari pembagian ketiga bagian tersebut, kami bisa menghitung luas permukaan kisi-kisi pada jendela, yaitu luas permukaan secara keseluruhan, dan luas permukaan sisi yang terjepit pada kisi-kisi. Dan ini adalah total luas permukaan yang memerlukan pengecatan, berdasarkan perhitungan-perhitungan yang telah kami lakukan. Perkiraan biaya total. Biaya yang diperlukan dari perencanaan desain jendela ini merupakan biaya gabungan dari cat yang dibutuhkan serta biaya dari masing-masing material komponen pada desain jendela. Biaya total dihitung dengan catatan tidak menginput rongga yang diperlukan, dikarenakan rongga yang sangat kecil dan sedikit mempengaruhi perhitungan. Nah, di sini ada identifikasi dimensinya. Yang pertama ada tembok, yang kedua ada ventilasi, yang ketiga ada rangka luar dimensi, yang keempat ada kisi-kisi, dan yang terakhir yang kelima ada kaca. Di sini ada perhitungan volumenya. Volume kacanya kami mendapatkan bahwa itu didapat 0,007744 meter kubik. Lalu ada perhitungan volume material. Yang pertama itu ada volume ventilasi, yang kedua volume rangka luar, yang ketiga volume kisi-kisi. Nah, dari ketiganya ini ditambah maka didapat volume stainless steel total, yang mana totalnya itu 0,05278 meter kubik. Lalu ada biaya untuk pengecatan dan formulasi biaya total. Biaya catnya itu dibutuhkan bahwa Rp50.400. Lalu untuk formulasi biaya totalnya ada total biaya sama dengan biaya cat ditambah biaya bata ditambah biaya stainless steel total ditambah biaya kaca. Didapat total biayanya itu Rp19.965.680. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dalam penentuan luas dinding serta ukuran jendela yang proporsional, kami menyimpulkan bahwa desain tembok dan jendela yang paling mudah untuk dianalisis adalah yang memiliki bentukan depan berupa persegi. Kami juga menyimpulkan bahwa setiap komponen pada jendela memiliki ketebalan yang berbeda-beda agar sama seperti dengan desain jendela pada umumnya. Lalu yang kedua itu dalam pemilihan jenis material kami menyimpulkan bahwa penggunaan stainless steel untuk ventilasi, rangka luar, dan kisi-kisi jendela merupakan penggunaan bahan yang paling tepat. Lalu untuk kaca itu kami memilih kaca laminated karena lebih baik digunakan daripada kaca biasa karena lebih tahan ke perubahan suhu. Lalu dalam pembuatan rongga kami menyimpulkan bahwa perubahan panjang akibat pemuaian harus ditentukan terlebih dahulu agar pembuatan rongga pada struktur jendela ideal. Melalui penerapan konsep integral dan transenden kami juga telah menyimpulkan bahwa rumus pemuaian yang kami gunakan itu sudah sesuai. Dan yang terakhir yang ketiga itu bagian yang perlu dicat hanyalah dinding bata, rangka luar, jendela, dan kisi-kisi jendela. Lalu untuk itu juga kami menyimpulkan bahwa banyak cat yang kami butuhkan dapat dihitung dari luas permukaan benda. Lalu untuk biaya totalnya itu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, didapatkan bahwa biaya totalnya itu sebanyak Rp19.965.680. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.